Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan boleh menjadi milik kami. Kesempatan ini kami akan gunakan untuk belajar dari firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti makna dari pelajaran ini dan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, judulnya adalah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam membahas dosa-dosa perkataan dalam komunitas Kristen, nasihat apakah yang Paulus bagikan tentang kehadiran Roh Kudus kepada orang percaya? Kita lihat Efesus 4 ayat 30. Dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku, Paulus secara bersamaan menawarkan peringatan yang menakutkan dan janji yang mengharukan. Dosa-dosa kita terhadap satu sama lain di dalam gereja bukanlah kesalahan kecil dengan sedikit konsekuensi. Yang membuat Roh Kudus berduka adalah penyalahgunaan karunia Allah untuk menghancurkan orang lain. Kita bisa lihat dalam Efesus 4, 25, 27, 29, 31, dan 32. Paulus menggemakan Yesaya 63 ayat 10 menggarisbawahi peringatan serius. Tetapi mereka, Israel, memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dalam janji yang meyakinkan, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Sejak hari mereka menerima Kristus. Efesus 1 ayat 13 dan 14 sampai hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Hubungan Roh Kudus dengan orang percaya tidak rapuh tetapi tahan lama. Ketika orang percaya mengabaikan kehadiran Roh yang berdiam di dalam dirinya dengan mempersenjatai karunia Allah untuk berbicara, Roh tidak dikatakan pergi tetapi berduka. Roh Kudus bermaksud untuk tetap hadir bersama orang percaya, menandai mereka sebagai milik dan dilindungi oleh Allah sampai kedatangan Kristus kembali. Paulus menggarisbawahi keilahian Roh sebagai Roh Kudus Allah dan menyoroti kepribadian Roh. Dengan menggambarkan Roh Kudus sebagai orang yang berduka. Bacalah juga Roma 8 ayat 16, ayat 26, 27, dan 1 Korintus 2 ayat 10, ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 11, dan Galatia 5 ayat 17 dan 18. Kita harus melangkah dengan hati-hati dalam membalas rahasia kealahan. Roh adalah pribadi dan berbeda dari Bapa dan Putra. Roh memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Dia bisa berduka dan dihujat.
Ekspresi seperti itu tidak cocok hanya untuk kekuatan atau pengaruh belaka, tetapi merupakan karakteristik pribadi. Saudaraku, apakah roh kemudian menjadi pribadi yang sama seperti Anda dan saya? Tidak. Kita menggunakan terminologi manusia yang terbatas untuk menggambarkan kealahan. Dan roh adalah apa yang manusia tidak akan pernah seperti itu. Paul Peterson, God in Three Persons in the New Testament, Silver Spring, MD, Bible Research Institute 2015, halaman 20. Adalah Roh Kudus Allah yang hidup dalam hubungan yang begitu intim dengan kita, sehingga tindakan kita dikatakan mempengaruhinya. Kita berbagi kehidupan dengan salah satu anggota kealahan yang berkomitmen kepada kita dalam hubungan yang tahan lama, yang memeteraikan kita sampai akhir zaman. Saudaraku, apakah yang hendaknya menjadi tanggapan iman kita terhadap kebenaran yang menakjubkan ini? Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kami betapa kami harus menyambut kehadiran Roh Kudus. Itulah yang akan menuntun kami, bahkan menyelamatkan kami di akhir zaman. Tuhan, urapi kami, biarlah hati kami boleh dilembutkan firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup dituntun dengan Roh Kudus-Mu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberkati kami, dan biarlah firman ini membuat kami kuat dan bertumbuh di dalam iman, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.